Semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai proses pencernaan karbohidrat, protein, dan lemak pada hewan non-ruminansia juga pada hewan ruminansia. Nah, selanjutnya nanti saya akan menjelaskan juga proses metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak pada hati. Dan nanti yang terakhir saya akan menjelaskan mengenai hubungan antara metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak pada tubuh hewan non-ruminansia maupun hewan ruminansia. Nah, yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai proses pencernaan karbohidrat, protein, dan lemak pada hewan non-ruminansia. Hewan non-ruminansia itu memiliki ciri yaitu berlambung tunggal. Dan sebagai contoh di sini saya memilih hewan ternak unggas. Nah, hewan ternak unggas itu memiliki lambung jamak semu. Nah, proses pencernaan karbohidratnya yaitu pada unggas dimulai dari dalam mulut. Di dalam mulut makanan itu dihancurkan dengan bantuan kelenjar saliva dan enzim amilase. Lalu makanan tersebut itu mengandung karbohidrat yang terdapat juga senyawa polisakarida yang mengandung pati hemiselulosa, selulosa, dan lignin. Nah, setelah makanan dihancurkan di mulut, dibawalah menuju lambung melalui esofagus. Nah, di lambung, hemiselulosa dan selulosa tadi tidak dapat dicerna karena memiliki serat kasar yang sangat tinggi. Nah, pencernaan karbohidrat itu disempurnakan di duodenum. Nah, di duodenum yaitu pati diuraikan oleh amilase dan menghasilkan maltosa. Dilanjutkan ke usus halus. Yang terjadi di usus halus itu adalah maltosa diuraikan oleh maltase menjadi glukosa, sukrosa diuraikan oleh sukrose menjadi fruktan, laktosa diuraikan dengan laktose menjadi galaktosa. Setelah proses penyerapan melalui dinding usus halus tersebut, sebagian besar monosakarida akan dibawa oleh aliran darah menuju ke hati. Di dalam hati, monosakarida mengalami proses sintesis yang menghasilkan glikogen, oksidasi menjadi CO2 dan H2O, atau dilepaskannya untuk dibawa dengan aliran darah ke bagian tubuh yang memerlukannya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai proses pencernaan proteinnya. Pencernaan protein pada unggas dimulai saat makanan itu dihaluskan dihaluskan dan dicampur di dalam ventriculus. Nah, pencernaan tersebut dimulai dengan kontraksi otot proventriculus yang mengaduk-aduk makanan dan mencampurkan dengan getah pencernaan yang terdiri atas HCl dan pepsinogen. Pepsinogen yang bereaksi dengan HCl akan berubah menjadi pepsin. HCl dan pepsin akan memecah protein menjadi senyawa yang lebih sederhana seperti polipeptida, proteosa, pepton, dan peptide. Penyerapan protein dimulai ketika makanan masuk ke dalam usus. Mukosa usus itu terdiri atas lapisan otot licin, jaringan ikat, dan epitel kolumnar sederhana yang berada di dekat lambung. Pada epitel lapis, terdapat banyak sel goblet yang menghasilkan lendir dan sekresinya dapat membantu melicinkan makanan. Pada mukosa terdapat banyak pilus yang mengandung banyak pembuluh darah dan pembuluh limfa kecil. Lapisan epitel akan menyerap air dan zat-zat makanan, dan sel absorpsi dari pilus merupakan tempat absorpsi asam amino. Pada umumnya, asam amino setelah diserap oleh usus akan masuk ke dalam pembuluh darah. Proses pencernaan lemak pada hewan non-ruminansia atau unggas itu, saat lemak masuk ke dalam duodenum, maka mukosa duodenum akan menghasilkan hormon enterogastrik yang menghambat sekresi getah pencernaan dan memperlambat proses pengadukannya. Lemak yang diemulsikan oleh garam empedu dirombak oleh esterease yang memecah ikatan ester antara asam lemak dengan gliserol. Garam-garam empedu tersebut akan mengemulsikan butir-butir lemak menjadi butir yang lebih kecil, kemudian dipecah oleh enzim lipase pankreatik menjadi digliserida, monogliserida, asam-asam lemak bebas, dan gliserol. Nah, yang kedua itu proses pencernaan karbohidrat, protein dan lemak pada hewan ruminansia.
Proses pencernaan karbohidrat pada ruminansia yaitu adalah karbohidrat tersebut terdapat dalam pakan kasar atau hijauan yang berupa selulosa, hemiselulosa, dan lignin, juga terdapat dalam konsentrat berupa pati. Nah, proses fermentasi atau pencernaan karbohidrat dalam rumen dilakukan oleh mikroba dan hasil utamanya adalah facetyl fatty acids atau VFA, terutama asetat atau C2, propionat atau C3, dan butirat atau C4. Dengan bantuan mikroba, asam piruvat akan diubah menjadi gas metan, asetat, dan pirufat, asetat dan butirat, juga propionat. Nah, jika ruminansia ingin menambah berat badan atau penambahan otot, maka diperbanyak saja konsentrat yang mengandung propionat. Dan jika ingin menambah produksi susu yang lebih lagi, maka diberi saja hijauan yang banyak mengandung polisakarida. Nah, berikutnya proses pencernaan protein pada hewan ruminansia. Pakan ternak yang mengandung protein kasar yang terdiri dari protein murni dan NPN atau urea. Selanjutnya protein murni itu akan diubah menjadi peptida, sedangkan NPN akan diubah menjadi NH3. NPN akan diubah menjadi NH3. Peptida akan digunakan oleh mikroba untuk sintesis protein pada tubuhnya. Lalu yang lolos dari degradasi rumen, sebagian lagi akan dihidrolisis menjadi asam amino. Asam amino atau NH3 tadi akan diserap dinding rumen dan akan dibawa menuju hati untuk diubah menjadi urea agar tidak meracuni ternak tersebut. Lalu, sebagian urea tersebut akan dikembalikan ke dalam rumen melalui saliva dan sebagian lagi akan dibuang melalui urinnya. Nah, selanjutnya proses pencernaan lemak. Lemak dalam pakan ruminansia terdapat dalam pakan hijauan maupun konsentrat. Lemak pada ruminansia itu akan mengalami dua proses. Yang pertama itu ada lipolisis. Pada tahap ini lemak akan dihidrolisis oleh bakteri yang ada pada rumen untuk menghasilkan gliserol dan asam lemak serta galaktosa dan akan diubah menjadi VFA, khususnya propionat. Lalu yang kedua ada biohidrogenase. Pada tahap ini, asam lemak yang tidak jenuh yang terdiri dari oleat dan linoleat serta linolenat akan mengalami penjenuhan atau dihidrogenase dengan penambahan H+. Setelah itu terbentuklah hasil akhir yaitu sitrat. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai proses metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak pada hati. Nah, yang pertama itu proses metabolisme karbohidrat pada hati. Nah, dalam proses metabolisme karbohidrat ini, hati memiliki fungsi yang sangat spesifik, yaitu untuk menyimpan glikogen, mengubah galaktosa dan fruktosa menjadi glukosa dan glukogenesis, juga membentuk banyak senyawa kimia penting dari hasil perantara metabolisme karbohidrat, dan hati juga berperan penting dalam mempertahankan konsentrasi glukosa darah normal. Nah, misalnya dalam penyimpanan glikogen yang memungkinkan hati dapat mengambil kelebihan glukosa dari darah, menyimpannya dan kemudian mengembalikannya lagi ke darah bila konsentrasi glukosa darah mulai turun atau terlalu rendah. Nah, yang kedua yaitu proses metabolisme protein dalam hati. Protein dalam darah dibawa ke hati menjadi asam amino, dan di dalam hati atau ekstrasel kemudian asam amino tersebut yang disimpan dalam hati atau intrasel, dan sebagian lagi dibawa oleh darah menuju jaringan-jaringan tubuh. Nah, asam amino yang dibawa ke hati atau dikatakan ekstrasel karena sebagian asam amino di dalam hati ini kemudian akan dibawa sebagian keluar dari sel atau menuju ke seluruh jaringan tubuh yang membutuhkan. Setelah masuk ke jaringan-jaringan tubuh, asam amino tersebut akan masuk ke sel-sel tubuh atau asam amino di dalam sel, dan sebagiannya lagi tetap di dalam hati atau intrasel. Sebagian cadangan protein dalam tubuh. Bila tubuh itu kekurangan protein, maka asam aminonya akan diubah menjadi protein. Dan sebaliknya, jika tubuh membutuhkan asam amino dari dalam tubuh, maka protein itu akan dirombak kembali menjadi asam amino.
Dan asam amino ini juga dapat berfungsi dan asam amino ini juga dapat berfungsi untuk membentuk senyawa nitrogen lain yang dapat membentuk yang dapat membentuk sel-sel tubuh. Juga nitrogen ini merupakan bagian utama dari semua protein, enzim dan proses metabolik yang disertakan pada sintesa dan permindahan energi. Nah, yang ketiga yaitu proses metabolisme lemak pada hati. Proses yang pertama yaitu adalah hidrolisis atau lipolisis. Pada proses ini lemak akan diputuskan ikatan ester di trigliseridanya, fosfolipidnya, dan glikolipid yang dilakukan oleh bakteri rumen tersebut. Pada proses ini dihasilkan asam lemak, gliserol, dan galaktosa. Hasil tersebut siap dimetabolisme secara lanjut. Nah, asam lemak tak jenuh akan dijumpai juga dalam proses ini. Asam lemak tak jenuh atau linoleat dan linolenat akan dipisahkan dari asam lemak seperti gliserol dan galaktosa. Setelah dipisahkan, asam lemak jenuh tersebut akan diubah menjadi VFA. Asam lemak rantai panjang akan masuk ke dalam epitelium dan usus halus. Pada usus halus, lemak itu akan disintesis menjadi gliserida, dan asam lemak itu akan disintesis menjadi gliserida dan oleh enzim lipase. Asam lemak C14 membentuk triacylglycerol dalam epitel usus. Triacylglycerol, fosfolipid, dan kolesterol membentuk kilomikron dan masuk ke dalam peredaran darah untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, yang terakhir saya akan menjelaskan mengenai hubungan antara metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak pada tubuh hewan unggas dan hewan ruminansia. Pada bagian ini terlihat karbohidrat, protein, dan lemak bertemu pada jalur siklus Krebs dengan masukan asetil koenzim A. Asetil koenzim A adalah sebagian bahan baku dalam siklus Krebs untuk menghasilkan energi yang berasal dari katabolisme karbohidrat, protein, maupun lemak. Titik temu dari berbagai jalur metabolisme ini berguna untuk saling menggantikan bahan bakar di dalam sel. Hasil katabolisme karbohidrat, protein, dan lemak juga bermanfaat untuk menghasilkan senyawa lain, yaitu dapat membentuk ATP, hormon, komponen hemoglobin, ataupun komponen sel. Lemak itu lebih banyak mengandung hidrogen terikat dan merupakan senyawa karbon yang paling banyak tereduksi. Dan sedangkan karbohidrat dan protein banyak mengandung oksigen dan lebih sedikit hidrogen terikat adalah senyawa yang lebih teroksidasi. Nah, senyawa karbon yang tereduksi lebih banyak menyimpan energi, dan apabila ada pembakaran sempurna akan membebaskan energi lebih banyak karena adanya pembebasan elektron yang lebih banyak. Jumlah elektron yang dibebaskan menunjukkan jumlah energi yang dihasilkan. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.